Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merianti dari SDN Pisangan Baru 07, calon guru penggerak angkatan 9. Pada video kali ini, saya akan menampilkan hasil wawancara saya bersama 3 kepala sekolah yang berbeda, yaitu yang pertama, Ibu Grace Debbie Peters, SPD. Selaku kepala sekolah saya SDN Pisangan Baru 07. Yang kedua, Ibu Nuraini Widya Pangesti SPD, selaku kepala sekolah SDN Utan Kayu Selatan 27. Yang ketiga, Ibu Ngatini SPD, selaku kepala sekolah SDN Utan Kayu Selatan 09 pagi. Pada tugas modul 3.1 demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin menghadapi dilema etika atau bujukan moral. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ya, mohon izin kedatangan saya ke ruang Ibu sebagai Ibu kepala sekolah saya. Ada tugas dari guru penggerak saya. Ibu ingin mewawancarai Ibu dalam tugas nilai-nilai kebajikan pengambilan keputusan tentang dilema etika atau bujukan moral. Untuk itu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Ibu ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Selama ini saya mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral, yaitu pertama saya selalu mengidentifikasi dulu ya Bu kasusnya apa. Contoh seperti tawuran, ya. Saya panggil dulu pertama yang terlibat tawuran anak-anak otomatis, kedua gurunya ya Bu ya, terus yang berikut orang tuanya ya, terus yang berikutnya orang tua dan anak tersebut. Langkah yang berikutnya yaitu membuat surat pernyataan agar anak tersebut tidak mengulangi lagi, kan? Karena itu kan termasuk kalau tawuran termasuk moral ya Bu. Saya rasa itu ya. Baik. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Mengambil keputusan itu permasalahan yang sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan, yaitu dengan jalan musyawarah. Ya. Jadi musyawarah itu sangat penting kita laksanakan. Kita kumpulkan guru minimal 5 saja sudah cukup menurut saya untuk mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, kemudian langkah-langkah apa saja yang Ibu lakukan dalam menangani kasus dilema etika atau bujukan moral? Ya, langkah-langkah yang pertama yaitu mengidentifikasikan siapa yang terlibat dalam kasus tersebut dan menyelesaikan permasalahan. Yang kedua, permasalahan apa yang ada di kasus tersebut. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan dengan cara membuat surat pernyataan. Sebelumnya kita berdiskusi tetap Bu ya, berdiskusi dengan teman, dengan wakil kepala sekolah, dengan guru-guru, ya kan, apa langkah-langkah yang harus dilaksanakan. Jadi tetap kita harus membuat yang namanya itu rentetan kasus ya Bu, tetap kita buat sampai rentetan kasus itu selesai. Itu saja yang selama ini saya lakukan. Berarti itu langkah-langkahnya Bu ya. Kemudian hal efektif apa yang Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Hal efektif tetap Bu dengan cara bermusyawarah, ya kan, tetap dengan cara berdiskusi untuk menyepakati ya kan kesepakatan kita bagaimana ini cara menyelesaikan masalah ya. Contoh yang masalah tawuran kemarin, oh ya dengan cara seperti ini, dengan cara pembuatan surat pernyataan bahwa tidak akan mengulangi kembali yang dibuat bersama dengan orang tua, dengan anak-anak tersebut disaksikan oleh guru. Itu saja ya Bu Mer ya. Baiklah, kemudian
tantangan yang terbesar dalam Ibu pengambilan keputusan dilema etika atau bujukan moral? Ya, tantangan yang paling terbesar mengambil keputusan yaitu mengenai masalah kelistrikan ya Bu ya. Itu tantangan banget karena kita tidak mengerti mengenai kelistrikan, kita hanya belajar dan mengajar saja kegiatan KBM yang selalu diwajibkan di sekolah ini ya Bu ya. Jadi mengenai kelistrikan saya juga nggak mengerti, dinyatakan mencuri padahal tidak mencuri ya kan, itu yang paling besar sekali tantangan saya. Tapi alhamdulillah dengan melibatkan komite ya Bu, dengan melibatkan masyarakat setempat, tokoh masyarakat, guru ya, dan yang lainnya, kita sama-sama membuat kesepakatan apa yang harus kita laksanakan ya kan. Yang sama Bu, tetap kita buat rentetan kasus sampai kasus itu selesai. Berarti itu tantangan terbesar ya, itu tantangan yang paling terbesar yang kita ya. Kemudian adakah jadwal tertentu dalam sebuah kasus dilema etika atau Ibu langsung menyelesaikannya pada saat kasus itu terjadi? Kalau jadwal tidak ada ya Bu, karena kan kita tidak tahu apa yang terjadi nanti ya ke depannya. Jadi saya tidak membuat jadwal, cuma setiap kasus yang ada di sekolah harus segera diselesaikan ya. Itu prinsip dari saya ya Bu ya, biar semua cepat selesai, apapun itu kasusnya harus dihadapi dan diselesaikan. Berarti harus selesai ya Bu ya, menangani setiap masalah yang terjadi di sekolah. Kemudian adakah seseorang yang mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika atau bujukan moral? Ada Bu, alhamdulillah. Saya selalu berdiskusi atau dengan wakil kepala sekolah, baik itu di bidang kurikulum ya Bu, dan juga dengan guru agama. Nah, selalu saya bertukar pikiran bagaimana ini jalan keluarnya, bagaimana ini caranya gitu ya Bu, agar mengambil keputusan dengan tepat ya Bu ya. Karena kalau kita tidak tepat itu akan merugikan kita juga ya Bu ya. Jadi keputusan itu juga harus diambil dengan tepat. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu ceritakan saya, pembelajaran apa yang Ibu ambil, Ibu petik dari keputusan dilema etika? Pembelajaran yang saya sangat senangi di pembelajaran dilema dan etika ini sangat baik sekali ya bagi CGP. Baiknya kalau dilanjutkan karena semua sekolah itu mempunyai masalah ya kan, yang terjun ke lapangan itu kan kita ya Bu ya. Insya Allah nanti Ibu sebagai pemimpin juga sudah belajar mengenai cara menyelesaikan dilema etika. Alangkah baiknya kalau pembelajaran dilema dan etika ini dilanjutkan karena sangat baik sekali ya Bu. Terima kasih Ibu atas waktunya, kesediaannya dalam wawancara ini. Ilmunya sangat luar biasa bagaimana pengambilan keputusan tentang studi kasus dilema etika atau bujukan moral. Mudah-mudahan saya bisa meneruskan apa yang sudah Ibu ambil dari pengambilan keputusan ini ya Bu ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu mohon izin, saya Ibu Mary dari SDN Pesangan Baru 07 pagi. Saya kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika itu, untuk membantu saya dalam proses wawancara di CGP saya. Mohon izin ya Ibu. Siap. Baik Ibu, kalau begitu langsung saja Ibu ya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, Mary. Dilema etika. Memang dilema etika ini adalah permasalahan yang tidak mudah ya untuk kita mengambil keputusan atau dalam penyelesaian masalah, di mana ada dua permasalahan yang dua-duanya itu adalah bukan masalah benar salah ya, tapi dua-duanya adalah benar dan dua-duanya itu harus kita selesaikan. Untuk
bisa menyelesaikan masalah dilema etika, tentu saja kita harus menentukan mana sih yang memang harus segera kita selesaikan. Ya. Jadi tentu saja kita cari mana yang memang harus segera kita selesaikan. Jadi kita cari titik permasalahan yang krusial itu yang harus segera kita selesaikan. Berarti itu identifikasi di awal ya Bu ya, apa permasalahannya, kemudian nanti apa yang akan kita lakukan ke depannya untuk menyelesaikan masalah. Baik. Kemudian Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Bu Mary, ketika kami dihadapkan dua permasalahan tentang dilema etika, tentu saja saya selaku pimpinan, walaupun pengambil keputusan akhir itu adalah kepala sekolah, tetap kami dalam menyelesaikan masalah dilema etika kita berkolaborasi ya, bekerjasama, membutuhkan bantuan dari teman-teman supaya apa nanti yang kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu, satu, dapat menyelesaikan permasalahan itu dengan tepat, kemudian yang kedua tidak merugikan ya dari kedua permasalahan tersebut, kemudian yang ketiga pastinya bahwa apa yang kita putuskan dalam menyelesaikan permasalahan itu bisa dapat dipertanggungjawabkan. Baik, berarti itu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan ya Bu ya, dengan berkolaborasi dengan guru lainnya gitu ya. Kemudian langkah-langkah apa saja yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani atau pengambilan keputusan dilema etika? Iya. Jadi dalam menyelesaikan masalah dilema etika, langkah-langkah yang saya ambil, yang pertama memang kita harus melihat ya titik permasalahan itu sendiri ya. Dari kedua permasalahan, mana sih masalah yang memang harus segera kita tangani ya. Jadi pertama kita melihat dulu titik permasalahan, kemudian yang kedua setelah kita mengetahui titik permasalahannya, pastilah kita akan mencari ya bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dengan tepat. Iya. Berarti itu langkah-langkah Ibu ya, mencari titik permasalahannya, kemudian bagaimana kita untuk mencari solusinya dari permasalahan itu tersebut ya Ibu ya. Nah kemudian hal-hal apa saja yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika ini? Menurut saya pribadi, hal-hal yang paling efektif ketika kita menyelesaikan permasalahan dilema etika, yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengkomunikasikan ya, supaya nanti keputusan yang kita ambil itu tepat dan tidak merugikan ya. Dan terakhir pasti dapat ditanggung. Jadi komunikasi ya, komunikasi harus tepat supaya tidak ada orang yang merasa dirugikan, tidak ada merasa tersinggung dan sebagainya. Jadi intinya adalah kita harus komunikasi. Kemudian yang kedua memang harus cari yang tepat, solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan. Berarti itu yang paling efektif ya Bu, berkomunikasi dengan orang lain dalam menyelesaikan masalah gitu, dan saling bekerja sama gitu ya Bu ya. Nah kemudian Ibu, adakah hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan mengenai dilema etika? Sudah pasti ada ya. Tidak mungkin kita tidak menghadapi tantangan dalam kehidupan. Setiap langkah pasti ada tantangannya. Tantangannya ya barangkali bahwa kita berhadapan dengan banyak orang ya. Kalau kita di sekolah itu yang kita hadapi adalah siswa, ada orang tua, ada teman-teman guru dan pending. Kendalanya pasti ada ya. Karena tidak semua itu bisa menerima nanti apa yang kita sampaikan ya. Jadi memang intinya adalah kita harus bisa memahami ya,
dari karakter mereka supaya nanti apa yang kita sampaikan itu tepat ya, dan tidak ada yang merasa dirugikan. Berarti itu dari tantangan itu kita harus bisa memahami ya Bu ya, agar kita tidak merugikan orang lain gitu ya Bu ya. Oke, kemudian apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau Ibu secara langsung menyelesaikan masalah tersebut? Ya, baik Bu Mel. Jadi menurut saya permasalahan itu tidak bisa direncanakan. Permasalahan itu memang datangnya kan kadang tiba-tiba ya, cuman memang kita harus punya antisipasi seandainya permasalahan itu terjadi ya. Tapi sebisa mungkin kalau permasalahan itu ada, kita harus segera menyelesaikan ya. Tidak boleh ditunda-tunda. Betul sekali Bu. Jadi harus segera kita selesaikan. Jadi memang kita nggak punya rencana, tapi kita punya antisipasi bila permasalahan itu ada, dan kalau ada diusahakan untuk segera diselesaikan ya. Iya, bagus sekali Ibu. Berarti kita harus menyelesaikan apapun masalah yang kita hadapi ya, agar tidak berlarut-larut masalah Ibu ya Bu. Oke, selanjutnya, adakah seseorang yang membantu Ibu, mempermudah Ibu dalam menghadapi untuk pengambilan keputusan dilema etika? Pasti ada, pasti ada. Karena kita walaupun pengambil keputusan ada di tangan kepala sekolah, tapi sebelum keputusan itu diambil, kita harus minta saran, masukan dari semua stakeholder ya, terutama dari teman-teman guru, kalau itu memang masalahnya dengan teman-teman guru, dengan orang tua, dengan siswa, dan juga kita bisa minta masukan, saran barangkali dari pengawas dan sebagainya kalau memang itu masalah-masalah yang berkaitan dengan guru atau masalah-masalah kedinasan. Jadi saya pribadi sebagai pimpinan tidak bisa serta-merta bahwa keputusan itu diambil tanpa bantuan dari berarti kita harus saling kolaborasi ya Bu ya, untuk menangani suatu masalah, terutama yang ada di sekolah kita dulu nih ya, bersama guru-guru gitu. Apa masalahnya siswa, berarti terlibat orang tua, seperti itu ya Bu. Kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, berbagi pengalaman Ibu terhadap saya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik Bu Mary, jadi pelajaran penting ya yang kita ambil dari penyelesaian masalah dilema etika, bahwa kita dalam menyelesaikan permasalahan itu memang kita supaya permasalahan itu tepat ya dalam penanganannya, tetap kita harus ada komunikasi ya, kemudian ada kolaborasi ya, kemudian yang berikutnya adalah memang yang paling utama adalah kita bisa mengkomunikasikan dengan teman-teman, dengan stakeholder, supaya nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan itu dengan tepat, tidak ada yang dirugikan, diterima dengan ikhlas, dan yang penting adalah bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih Ibu, pengalaman Ibu luar biasa sekali dalam pengambilan keputusan. Buat pembelajaran saya juga bagaimana kita harus berkomunikasi dengan orang lain dan berkolaborasi ya dalam mengambil keputusan yang tepat agar tidak merugikan orang lain dan kita bisa bertanggungjawabkan semua itu ya Ibu. Terima kasih Ibu wawancaranya. Kurang lebihnya saya mohon maaf Ibu bila ada kata-kata yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu Mary, yang mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan sedikit bisa membantu Bu Mary dan sukses selalu ke depannya untuk Bu Mary. Iya, siap Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Mary. Mohon izin perkenalkan, nama saya Ibu Merianti. Saya dari SDN Pisangan Baru 07. Niat kedatangan saya ke sini ingin mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah ya Bu dalam kegiatan
pembelajaran saya calon guru penggerak angkatan 9 mengenai pengambilan keputusan, dilema etika atau bujukan moral, Ibu. Oke, baik. Ya. Untuk itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ya Ibu ya. Ya. Izin ya Bu. Ya, silakan. Iya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaan pertama Ibu Mary. Bagaimana cara saya mengidentifikasi kasus tersebut apakah merupakan dilema etika atau bujukan moral ya? Ya. Kebetulan ini memang modul guru penggerak ya Bu Iya, ya? betul sekali Bu. Iya, saya juga pernah mengikuti pendidikan guru penggerak untuk angkatan 5. Iya, Ya, ya masih Allah. saya ingat bahwa dilema etika ini ada dua hal yang bertentangan, tapi itu adalah benar lawan benar, sehingga kita dihadapkan dengan dua keadaan yang sebenarnya sama-sama benar, tapi kita harus memutuskan salah satu gitu, ibaratnya keputusannya apa untuk yang akan kita ambil berikutnya. Sedangkan kalau untuk bujukan moral itu adalah yang kita hadapi adalah kasus benar lawan salah. Sebenarnya kita sudah tahu bahwa yang kita hadapi adalah satu hal itu sebenarnya benar, satu hal salah. Namun pun kita harus tetap menentukan sesuatu putusannya yang kadang memang berdasarkan kebijaksanaan. Yang saya ingat seperti itu ya Bu ya, mudah-mudahan itu masih benar. Iya, betul sekali. Intinya yang kita hadapi jika dilema etika adalah benar lawan benar. Untuk bujukan moral adalah benar lawan salah. Baik Ibu. Nah, selama ini Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, untuk pertanyaan kedua ya Bu ya, mungkin saya boleh bercerita sedikit bahwa saya menjadi seorang pimpinan belum lama ya. Ya, boleh silakan. Baru berusia kurang lebih 2 bulan. Oh, Masya Allah. Sehingga memang untuk pengambilan keputusan mungkin saya tidak berpengalaman para sekolah yang lain yang sudah memang bertahun-tahun ya Bu ya. Tapi jika Ibu bertanya untuk pengambilan keputusan yang sifatnya adalah berupa dilema etika, yang sebenarnya semuanya mengandung nilai kebajikan. Tadi pertanyaan apa? Apa yang saya lakukan? Iya, pengambilan keputusan dalam kasus-kasus yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Di sini yang langsung teringat di kepala saya ketika saya pertama kali datang, saya melihat kegiatan proses pembelajaran ini kok anak-anak itu sampai pulang pukul 2:15. Dimana biasanya jika kita melaksanakan di sekolah negeri dengan struktur kurikulum paling anak kelas tinggi itu pulang pukul 12:15 atau di bawah pukul 1 Nah, itu sangat mencuri perhatian saya, kenapa anak-anak di sekolah ini pulang pukul 14:15. Lebih tinggi ya? Lebih banyak waktunya. Sehingga kemudian saya analisis, saya tidak langsung bertanya karena ketika saya bertanya jawabannya itu sudah kebiasaan. Nah, sedangkan kita dalam melaksanakan sesuatu itu dasarnya bukan kebiasaan tapi apa yang membuat kenapa di sekolah ini kok pulangnya lebih siang daripada sekolah yang lain. Karena kebetulan di sekolah saya sebelumnya pun untuk anak kelas tinggi ya kurang lebih pulang 12:15 atau 12:30 dan itu semua struktur kurikulumnya, beban setiap mata pelajaran, jam pelajarannya juga sudah terpenuhi. Nah, tapi saya analisis dulu apa nih penyebabnya. Jadi di sini saya memang basisnya adalah peraturan. Kemudian saat itu saya mengamati keadaan di lapangan dulu, bahwa di lapangan yang saya temukan di sini kegiatan ekstrakurikuler ini ada di jam pelajaran. Nah, memang kan dalam kurikulum Merdeka itu kan kita memang ada intra, ada ko dan ada ekstra yang memang harus dilaksanakan. Tapi ketika saya melihat, saya tanya apa alasan ekstra ini dilakukan di tengah-tengah jamnya intrakurikuler. Sebenarnya mereka punya pertimbangannya ya kalau kita bilang masuk akal itu masuk akal karena
agar anak-anak semua tertib dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Yang pertama, jadi Bu, kalau anak-anak ekskulnya siang kadang-kadang nggak pada datang. Jadi kalau udah pulang susah datangnya, terus susah ngontrolnya. Nah, tapi di sini kembali lagi, memang betul, memang jadi lebih terorganisir ya. Ibaratnya jam pelajaran, memang anak-anak itu dikumpulkan, dibagi ekskulnya, yang ekskul misalnya tari di panggung, ekskul seni peran angklung beda ruang. Tapi kita kembalikan lagi, apa sih esensi dan tujuan diajarkan ekstrakurikuler, dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan kebutuhan intrakurikulernya. Ketika memang saya lihat, coba Bu, saya lihat jam pelajarannya, itu memang semuanya terpenuhi ya. Hanya karena pelaksanaan ekstrakurikuler itu ada di tengah-tengah, makanya ada penambahan jam pulang. Sebenarnya sama saja ketika kita pulang jam 12:30 pun nanti ada ekstrakurikuler setelah jam itu. Namun yang membuat saya merasa ini harus kita kaji lagi adalah bagaimana tata cara melakukan ekstrakurikuler itu ada. Bahwa memang ekstrakurikuler itu tidak boleh mengganggu intrakurikuler. Sebenarnya memang bisa dibilang itu juga tidak mengganggu ya, karena setelah itu pun kita kembali lagi belajar. Tapi yang harus diingat lagi bahwa apa sih tujuannya diadakan ekstrakurikuler? Bahwa ekstrakurikuler ini kan anak-anak secara bebas dia mengembangkan bakat dan potensinya. Ketika diadakan di waktu intrakurikuler dengan jam yang sama, otomatis anak hanya bisa memilih satu. Betul. Ketika memang minatnya dia lebih dari satu, dia nggak akan bisa milih yang lain. Kenapa? Karena ya udah jamnya di jam itu aja. Mau nggak mau saya harus ekskul di hari itu di jam itu, gitu kan. Nah itu yang membuat saya merasa ini harus ada keputusan yang ibaratnya mungkin benar lawan benar ya. Karena untuk peraturan kurikulumnya kita memang memenuhi, nggak ada salahnya di situ. Tapi yang membuat saya merasa harus ada kebijakan lain adalah anak-anak di sini hanya bisa memilih satu ekskul. Apa sih tujuannya ekskul sebenarnya? Dan ekskul ini kan untuk mendukung intrakurikuler. Memang pada saat itu kemudian saya kumpulkan guru. Saya datang di sini itu awal Desember ya. Awal Desember saya ada 1 minggu. Jadi ini alasannya sebelum libur saya kumpulkan guru-guru. Kan pasti kita sebelum pembagian rapat ada rapat ya. Itu saya sampaikan. Itu masih banyak guru-guru yang kontrak. Gitu. Saya sampaikan ketika memang kita awal nggak mungkin dong kita harus langsung membawa regulasi. Betul. Gitu. Kita menyampaikan dulu apa sih yang ingin kita ubah. Kita ubah pun tujuannya adalah untuk ke anak-anak juga seperti itu. Jadi saya kumpulkan guru-guru, saya sampaikan bahwa mungkin ada pelaksanaan kurikulum yang harus kita perbaiki. Dengan kita memahami struktur kurikulumnya, bagaimana pelaksanaan intra, ko, dan ekstranya, dan bagaimana memang aturan pelaksanaan ekstrakurikuler seperti itu. Pada saat itu awal memang banyak guru-guru yang kontrak. Ada beberapa yang mungkin memang sudah lama ya ada di sekolah ini menyampaikan bahwa kita ini adalah dulu adalah sekolah SSN. Ini saya sampaikan memang betul yang terjadi pada saat itu. Ini sekolah SSN. Dulunya ini sekolah SSN. Jadi pantas jika berbeda dengan yang lain. Saya tanya, pelaksanaan pembelajaran apa dasarnya? Gitu. Dasarnya adalah kurikulum. Bisa menjawab. Ada dasarnya, ada dasar hukumnya. Saya tanya, ini yang membuat anak-anak pulangnya lama itu adalah jadi istirahatnya 3 kali juga. Jadi biasanya kan kita istirahat 2 kali. Itu ada istirahat ketiga untuk isoma yang memang rentangnya 1 jam. Ibaratnya ya kita kembalikan lagi dengan tugas dan tanggung jawab guru ya. Sekarang juga mungkin yang guru rasakan ada SKP melalui PMM. Kita juga harus melakukan pengembangan diri. Jadi guru itu tidak semata-mata hanya memperhatikan anak ngajar aja di kelas gitu. Bagaimana kita mengefektifkan waktu? Ketika saya bilang sekarang kembalikan lagi ke bapak dan ibu. Oke, kita ada istirahat ketiga jam 12 sampai jam 1 selama 1 jam. Apakah
apakah ibu merasa bisa memanfaatkan waktu itu, sedangkan setelah itu ibu ngajar lagi. Iya, Gitu kan. Ibaratnya ketika kita sudah menyelesaikan kegiatan pembelajaran, kita tinggal fokus ke yang lain. Iya, betul Sampai waktu kita pulang. Pulang. Saya bilang, saya paham bahwa waktu kerja Bapak Ibu itu adalah dari pukul 6.30 sampai pukul 15. Iya. Saya tidak akan meminta Bapak Ibu untuk kerja lebih dari pukul 15. Saya bilang seperti itu. Tapi yang harus kita ingat, di luar itu kita harus mengembangkan kemampuan kita Iya. juga. Kita harus mengikuti pelatihan, kita harus mengerjakan juga topik-topik di PMM itu Iya. semata-mata juga tujuannya bukan untuk diri kita saja, tapi bagaimana kita mengembangkan diri yang akhirnya nanti tujuannya Iya. untuk menciptakan pembelajaran Iya. anak-anak. Iya. Saya memberikan gambaran seperti itu. Jadi tidak kita pada pemikiran bahwa ini adalah sekolah SSN yang dulunya memang pelaksananya sampai pukul 2:30. Lebih jauh lagi ya, jauhnya ya. Iya, Gitu ya. jadi itu awalnya saya ajak berdiskusi seperti itu. Namun ya karena kan kita menghadapi sekelompok ya. Iya. Jadi saya tidak langsung saat itu saya putuskan, tapi saya memberikan gambaran dulu. Iya. Kita nanti itu ada pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengembangan diri untuk dia. Gitu. Apakah Bapak Ibu merasa bisa memanage waktunya dengan 1 jam istirahat? Iya. Mungkin 1 jam istirahat. Apakah 1 jam itu bisa kita untuk menyelesaikan sesuatu dan itu ibaratnya ada progresnya itu banyak. Kan Iya. pasti yang namanya istirahat 1 jam itu juga Iya. butuh makan juga. Setelah itu kita harus ngajar lagi. Iya. Nggak akan efektif saya Iya, kira. benar. Dan saya juga tidak akan menyuruh Bapak Ibu wajib ikut webinar malam. Saya bilang seperti itu. Kalau memang itu bisa dilakukan di jam kerja, saya paham yang namanya manusia itu harus work life balance ya. Di luar saya sebagai kepala sekolah, ibaratnya ketika saya Bapak Ibu ini ada pelatihan malam, materinya bagus, webinar malam materinya bagus, silahkan ikuti. Saya nggak mau kayak gitu. Saya paham bahwa manusia pun butuh waktu istirahat gitu. Jadi ketika saya merasa jika itu memang bisa dilakukan di jam kerja, lakukan di jam kerja. Di luar itu misalnya ada materi webinar yang Bapak Ibu merasa penting di luar jam kerja, mau diikuti silahkan. Tapi saya tidak mewajibkan itu ketika itu di luar jam kerja. Saya juga harus paham bagaimana manusia memiliki tanggung jawab ya. Makanya dari situ akhirnya berpikir lagi. Kemudian ketika awal masuk semester 2 saya mengadakan rapat lagi. Nah di situ saya baru mengeluarkan dasar hukumnya. Jadi memang dasarnya saya dilema etika. Yang pertama kan memang paradigmanya dilematis saya di mana ya? Di situ kan saya seperti bisa dibilang individu lawan kelompok. Iya, betul. Dengan saya baru datang memang karena jawabannya ibu kan di sini kan memang sebelumnya Baru, gitu ya. ya. Jadi mereka dasarnya ada sebuah kebiasaan. Iya. Sedangkan yang saya bawa adalah basis saya regulasinya apa, basis peraturan, dan memang harus ada kebijaksanaan yang harus kita pertimbangkan. Akhirnya saya kumpulkan, saya waktu itu sampai membuat presentasi. Presentasi saya buka lagi ya di sini. Iya, boleh. Intinya saya membuat pedoman curriculum. Iya. Saya menggunakan dasar Kemendikbudristek nomor 56 tahun 2022 ya. Iya. Sebenarnya kan memang ada revisi di tahun 2023 Iya. Tapi kalau revisi 2023 itu pasti untuk dilaksanakan di tahun ajaran 2024-2025. Iya. Gitu. Jadi saya walaupun sudah ada revisi yang 2023 saya sampaikan, Bapak Ibu memang betul ada revisi. Tapi ini kan kita di semester 2 yang masih di tahun ajaran 2023-2024 Iya, sehingga saya masih menggunakan nomor 56/M/2022. Saya bilang seperti itu. Saya melihatkan bagaimana beban tiap mata pelajaran, bagaimana pembagiannya, dan yang di sini yang saya tekankan adalah pelaksanaan secara kurikuler. Karena kalau memang ngomongin beban tiap mata pelajaran tidak ada masalah, memang sebenarnya itu yang membuat ada terkesan semuanya jadinya sampai sore adalah waktu istirahatnya yang banyak dan waktu untuk ekstrakurikulernya Jadi satu digabung gitu ya. di tengah-tengah intra. Iya. Sehingga waktu itu saya mengeluarkan peraturan Menteri Pendidikan tahun 2014 nomor 62 tahun 2014 tentang
pedoman pelaksanaan ekstrakurikuler. Saya bacakan di situ bahwa itu kita memang saya nggak mau menentukan semuanya sendiri, karena saya paham ini adalah sebuah institusi di mana memang kebijaksanaan putusannya ada di saya. Tapi dalam melakukan kita mempertimbangkan segala sesuatu, apalagi ini berkaitan dengan dilema etika ya, sebenarnya benar lawan benar. Tapi yang saya hadapi adalah kelompok ini adalah sebuah institusi pendidikan, maka saya tidak mau menentukan sendiri. Saya ajak berpikir bersama, ada apa sih dasarnya, apa sih ketika saya ingin melakukan perubahan, dasar ini tuh apa. Nah di situ memang ya membuat bisa merubah mindset guru-guru di kebijakan tentang pelaksanaan ekstrakurikuler. Kebalikan. Oke, memang kita mudah mengontrolnya, bahwa anak-anak memang di jam pelajaran, anak-anak belum pulang, jadi memang semuanya ada positif negatifnya. Tapi negatifnya di sini, apa sih tujuan ekstrakurikuler sendiri itu apa? Kita jadi ada nggak tujuan itu yang kita capai? Anak cuma bisa mau nggak mau cuma satu ekskul yang dipilih, bisa diikuti bisa mengikuti ekstrakurikuler lain, dan kita nggak tahu bakat anak itu yang dimiliki apa. Dan pelaksanaan ekskul sebenarnya itu adalah di luar intrakurikuler. Kalau bisa kita usahakan intranya selesai dulu, baru setelah itu adalah pelaksanaan ekskul. Jangankan ekskul, kurikuler aja jamnya sendiri, tidak ganggu jamnya ekskul. Tidak ganggu jamnya intra gitu. Akhirnya guru-guru paham, saya ubah lagi jamnya, ubah jam. Saya bilang ekstrakurikuler di dalam kurikulum Merdeka ini kan memang juga sebagai pertimbangan juga ya Bu ya, di rapat juga ada pencapaiannya. Pelaksanaan ekskul juga ada aturan yang berapa kali hadir sehingga anak itu bisa keluar nilai. Itu yang akan kita kontrol. Kita juga memang dalam melaksanakan pendidikan kan kesuksesan tidak tergantung di guru saja ya. Kita kan trisentra pendidikan. Bagaimana kita bekerja sama dengan orang tua, dengan masyarakat. Nah itu yang harus kita lakukan ketika kita merasa kalau di rumah susah, itu kita harus kerjasama dengan orang tua. Dan fungsi kita memang kebetulan kan setelah itu juga ada RHK ya, pembina ekskul. Nah ini di sini kita Bapak Ibu di sini bagaimana cara memantau anak-anak kehadirannya, siapa yang tidak berangkat, itu nanti disampaikan kerjasama dengan wali kelas, diinformasikan ke wali kelas menginformasikan kepada guru. Itu caranya kita memang harus bekerja sama, nggak bisa jika kita ingin sebuah kesuksesan tapi kita tidak berkolaborasi. Kita memang harus kolaborasi dengan orang tua, harus ada komunikasi efektif, saya bilang seperti itu. Akhirnya setelah dipertimbangkan diputuskan bahwa pelaksanaan ekstrakurikuler ini setelah kegiatan pembelajaran kembali. Dan memang di sekolah itu kan ada pembiasaan sholat berjamaah ya, setiap selesai anak-anak belajar, jadi diusahakan anak selesai ya memang jam 12.15 itu anak-anak baru turun sholat. Bagi yang ekstrakurikuler lanjut, bagi yang tidak ekstrakurikuler bisa pulang. Jadi akhirnya memang ya keputusan yang berkaitan dengan dilema etika yang saya lakukan ya, saya merasa itu yang teringat di saya dengan waktu saya baru 2 bulan di sini. Karena yang saya lakukan yaitu pertama kita mengenali nilai-nilainya yang bertentangan apa. Ya memang itu benar lawan benar ya, semuanya benar, semuanya punya alasan yang masuk akal juga, yang memiliki tujuan yang baik juga. Tapi kita kembalikan lagi bahwa kita juga punya sebuah aturan. Kita ada regulasi pelaksanaannya bagaimana dan tujuannya apa. Jika kita laksanakan di dalam mata pelajaran, maka tujuan mengembangkan bakat anak yang mungkin ada bakat-bakat anak yang lain nggak bisa tersalurkan karena hanya bisa menjadi satu. Betul sekali. Jadi itu sih Bu, dengan cara yang pertama kita mengidentifikasi nilainya, kemudian kedua kita juga mengumpulkan faktanya, bagaimana faktanya, kemudian kita juga ada pengujian benar salah ya. Dan memang yang saya lakukan adalah uji regulasi. Di sini saya nggak mau ada uji panutan. Kenapa saya menghindari uji panutan? Saya kalau uji panutan pada saat itu ya saya tidak menyebutkan di rapat, karena misalnya saya sebutkan di rapat kadang-kadang khawatir ada jangan dibawa kebiasaan yang tidak pertama.
gitu. Makanya memang uji panutan juga ada ya. Iya, ada. Tidak salah juga memang ada ya Ada. uji panutan, tapi ibaratnya dasarnya uji panutan saya awalnya adalah dari uji regulasi. Iya. Jadi regulasi yang saya pakai itu ada. Kalau kita sudah berbicara regulasi, itu kan yang mengeluarkan kementerian yang memang harus kita Iya, betul. ikuti ya. Kalau uji panutan itu kembali lagi, memang sebenarnya itu betul juga ya. Tapi kalau uji panutan kan kadang kita tergantung subjek siapa yang betul. mau Yang kita panuti, ikuti ya, gitu. kita ikuti. Jadi saya memang lebih mengambil di uji regulasinya Iya. seperti itu. Ya kemudian kalau prinsip resolusi, ya itu gimana biar semuanya solusinya tujuannya pelaksanaan ekskul tercapai, kemudian apa untuk kurikulumnya juga tercapai dan tidak saling mengganggu. Kemudian juga memang kita punya pembina ekskul, kita bisa bekerja sama di situ, jadi semuanya bisa teratasi yang tadinya kita khawatirkan gitu. Kalau untuk langkah opsi trilema, waktu itu memang setelah saya rapikan dulu, saya panggil orang tua. Iya. Jujur aja saya memang panggil orang tua. Kenapa? Itu tujuannya kita kan harus trisental pendidikan itu harus memang kerjasama semua ya. Iya, betul. Jadi saya ketika mengubah sebuah jam pembelajaran, proses pelaksanaannya, saya harus sosialisasi ke orang tua juga. Ibaratnya memang saya punya kewenangan untuk sebuah keputusan, tapi saya harus sampaikan ke orang tua apa sih dasar saya membuat kebijaksanaan seperti itu. Saya sampaikan juga struktur kurikulum, walaupun kalau ke orang tua nggak sedetail dengan dulu ya. Kalau orang tua nggak mungkin itu apa, pasti pusing. Saya hanya intinya struktur kurikulum, pelaksanaan kurikulum dari intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, dan juga pelaksanaan ekstrakurikuler itu yang memang saya sampaikan ke orang tua apa alasannya, dan saya sampaikan juga agar yang ditakutkan oleh guru-guru sebelumnya bahwa nanti anak-anak terdatang, kita sampaikan bahwa ibu ini memang pelaksanaan dari kurikulum merdeka. Apalagi tahun depan sebenarnya sudah kurikulum merdeka semua. Kalau sekarang kan 1, 2, 4, dan 5 ya. Nah besok tahun depan udah semuanya. Memang harus ketiganya, baik intrako maupun ekstra itu semuanya harus berimbang. Anak-anak harus memiliki ekstrakurikuler yang diikuti saya sampaikan. Orang tuh bisa menerima, tapi pada saat itu banyak yang menyampaikan, Bu gimana kalau yang saya ngaji? Pasti tetap ada masalah-masalah itu pasti ada ya, ada penyertaannya pasti. Nah itu saya bilang, oke Bapak Ibu silakan dipilih dulu ekskulnya, nanti setiap ekskul kita bisa mengadakan pertemuan, kita ambil kesepakatan mau pukul berapa. Ada juga yang kalau kayak ekskul bela diri kan harus di lapangan ya, dan jam 1 kan pasti panas gitu. Itu gimana ya Bu, panas? Oke, yang penting sekarang pilih dulu ekskulnya, nanti kita bisa berkumpul setiap ekskul bagaimana teknis pelaksanaannya. Ya akhirnya yaitu mungkin awal ini opsinya apa lagi nih? Jadi harus berpikir ada opsi trilema, opsi lain yang tadinya memang tidak ada. Itu muncul ketika kita bertemu dengan orang tua, tapi ya itu harus kita sikapi juga. Nah akhirnya opsi itu dilaksanakan di salah satu ekstrakurikuler karate yang tadinya jam 1, akhirnya kesepakatan setelah asar. Jadi anak ngaji dulu, setelah itu baru ekskul. Ibaratnya saya merasa oke, berarti masalah sudah bisa diatasi. Seperti itu sih kita selesaikan gitu ya Bu ya. Itu yang saya rasakan ketika menyelesaikan masalah yang punya dengan dilema etika. Sangat luar biasa sekali Ibu. Masya Allah, 2 bulan ya. Baru pas datang ke sini belum terlalu udah banyak dilema etika gitu, udah dirasakan sekali ya, sangat luar biasa, dan penjelasannya pun sudah alhamdulillah baik ya Bu ya, bisa diselesaikan dengan baik dan orang tua terlibat gitu, guru-guru dan semua yang terlibat juga terlibat semuanya. Kemudian Ibu, langkah-langkah apa yang Ibu lakukan dalam penanganan kasus-kasus dilema etika seperti yang tadi Ibu ceritakan? Langkah-langkah ya? Yang pertama saya harus paham dulu itu konteks masalah saya ada di termasuk dilema etika atau bujukan moral. Kalau bujukan moral kan udah pasti salah ya. Dan itu saya merasa bahwa itu adalah sebuah dilema etika, benar lawan benar, yang memang nanti keputusannya harus ada yang dikorbankan ya, salah satu gitu.
Kemudian yang saya pertimbangkan berikutnya adalah siapa yang terlibat di situ. Karena ini pelaksanaan kurikulum, otomatis terlibat semua ya. Iya, betul sekali. Saya terlibat, Iya. guru-guru saya terlibat, orang tua terlibat, anak-anak juga terlibat. Oleh karena itu, memang saya harus bisa mengenali karakter-karakternya dulu ya. Makanya Iya. tadi mungkin saya udah bercerita awalnya, Iya. saya nggak langsung Iya, nggak langsung menetapkan ya, menetapkan. memutuskan. Berarti di awal saya sampaikan dulu, saya tunggu responnya bagaimana. Ternyata responnya adalah menganggap ini sebuah kebiasaan ya, tadi sudah saya ceritakan. Tapi intinya saya memiliki tujuan yang lebih baik menurut saya, tapi maksudnya saya nggak bisa langsung memaksakan saat itu juga. Jadi saya kenali dulu karakternya, setelah itu saya tentukan rapat lagi. Ya memang intinya di situ yang terlibat dengan perubahan itu akan saya sosialisasikan, akan saya sampaikan. Pun setelah dengan guru-guru kita memutuskan sebuah keputusan yang baru, itu saya sosialisasikan dengan orang tua. Kemudian berikutnya ya pasti kita mengumpulkan fakta ya. Iya, betul. Fakta-fakta yang terjadi, fakta-fakta yang ada di dalam masalah itu. Iya, betul. Memang yang tadi saya bilang, ini berlaku ke langkah berikutnya menguji lawan benar lawan benarnya itu bagaimana. Memang saya dengan uji regulasi. Jadi fakta-fakta yang saya kumpulkan ya fakta masalahnya, dari yang pulangnya sudah pukul 2 lebih, 15 atau setengah 3 bahkan. Kemudian juga guru juga memiliki tanggung jawab lain untuk mengembangkan diri, melakukan kinerja. Jadi itu merupakan bagian dari fakta. Kemudian bagaimana fakta pelaksanaan ekstrakurikuler, fakta pelaksanaan intrakurikuler bagaimana. Nah itu fakta-faktanya saya kumpulkan dulu. Nah dari situ ya pasti kita memilih keputusan yang menguji. Ketika kita dengan pembiasaan yang lama, dengan waktu istirahat anak yang lama, anak di sekolah juga sampai pukul 2:30. Nah, memang saya sempat membandingkan dengan mungkin kalau kita sekolah Islam ya. Kalau sekolah Islam kan memang ada tambahan di luar kurikulum, kurikulum dari pemerintah. Mereka punya kurikulum sendiri. Apa yang membuat mereka pulangnya sore? Karena mereka punya kurikulum sendiri, misalnya tambahan pelajaran agama. Sedangkan kita sekolah negeri yang memang dasarnya ya dari kurikulum aja yang dari Permendikbud-Ristek itu gitu. Jadi itu yang membuat saya menganggap menguji ini mana yang kita pilih. Dari yang kita lakukan sebelumnya yang merupakan sebuah kebiasaan dengan apa yang ingin diubah, itu tujuannya apa itu pasti kita pertimbangkan ya. Dan itu bersama-sama, saya nggak mempertimbangkan sendiri atau beberapa guru yang saya lihat mungkin saya merasakan ini kelihatannya yang emang pro nih sama keputusan saya, jadi ya yang diajak pun enggak gitu. Jadi saya ajak semua, saya ajak berdiskusi, akhirnya ya oh iya memang benar gitu. Karena ya dasarnya resolusi tadi itu, jadi resolusi itu saya nggak menguji. Saya ketika rapat tidak banyak panutan ya. Saya bikin resolusinya. Ya setelah itu kita memutuskan sesuatu. Nah, memang opsi trilema ini muncul ketika sosialisasi dengan orang tua yang terlibat yang lain gitu. Ternyata oh iya masih ada masalah. Karena memang itu programnya juga untuk anak-anak. Ya anak-anak kan setelah jam pelajaran memang di rumah ya ada aktivitasnya yang lain. Ternyata ada lagi yaitu ada opsi lain, tapi memang opsi trilema tersebut akhirnya tidak diterapkan di semua ekskul, tapi ekskul tertentu yaitu karate. Kemudian ada juga basket. Tapi mereka lebih memilih jam sore agar anak-anak ngaji dulu di lapangan udah gak panas. Itu saya selama memang itu kenyamanan anak-anak, walaupun itu barangnya kan dari usul orang tua, jadi trilema ini tidak muncul dari saya. Saya mengadakan sosialisasi, oh ternyata muncul ada masalah lain, ada opsi trilema, ya udah selama memang itu untuk kebaikan anak-anak oke, orang tuanya juga oke, bisa bekerja sama, otomatis orang tua juga harus bertanggung jawab dalam kesepakatan itu. Ketika sama kayak ketika kita melakukan sebuah kesalahan segitiga restitusi ya. Ketika kita melakukan segitiga restitusi ke anak, sebenarnya kan intinya menyadarkan anak apa yang harus dilakukan anak, cara membetulkannya pun dari anak. Jadi secara nggak langsung itu kan kamu yang ngomong. Kamu mau tidak mau harus bertanggung jawab dengan apa yang disampaikan.
prinsipnya nggak jauh sih dari seperti segitiga restitusi ya. Kita punya masalah, merasa punya masalah, oke kita cari solusinya bareng-bareng. Menurut Bapak Ibu apa nih solusinya? Karena mereka ada solusi lain, oke kita sepakati. Berarti ibaratnya ketika kita melaksanakan sore nggak akan lagi ada alasan Bu udah males sekolah. Karena itu adalah kesepakatan bersama-sama. Walaupun mungkin anaknya males, tapi kan itu kesepakatan orang dewasa dengan orang tua. Jadi bagaimana Bapak dan Ibu menyemangati anak untuk ke sekolah lagi, jadi seperti itu sih. Ya memang setelah itu ya pasti ya Bu, kita merefleksikan lagi. Di minggu awal kita lihat bagaimana kehadiran anak-anak. Ya memang betul sih kalau itu harus kerjasama banget dengan orang tua ya. Ketika orang tuanya nggak ngontrol, anak udah malas berangkat lagi, ya akhirnya anak nggak berangkat. Ya itulah di sini diperlukan adanya kerjasama. Kerjasamanya saya lakukan dari pembina ekskulnya, saya pantau bagaimana kehadirannya minggu ini. Ada yang nggak berangkat, silakan siapa aja yang tidak berangkat, sampaikan ke orang tuanya, tanyakan pada orang tuanya. Jadi ya merefleksikannya seperti itu. Tapi ya tetap kalau menurut saya sebuah keputusan itu tidak pasti 100% nggak akan berhasil 100% ya. Pasti pun akan ada kekurangannya, pun ada sesuatu yang menyertai gitu. Tapi bagaimana cara kita mengatasinya, seperti itu sih. Bagus sekali Ibu langkah-langkahnya. Pertama identifikasi terus kemudian mengumpulkan fakta dari masalah yang terjadi di sekolah gitu ya, kemudian kerjasama dengan orang tua murid. Nah kemudian selanjutnya adakah hal-hal yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan di sekolah? Kalau saya efektif ini kan tepat guna ya. Efektif ini lebih ke tepat guna ya. Yang merasa saya efektif tepat guna ini yang pertama jika sesuai dengan aturan ya. Kita merasa ini bagus tapi itu nggak sesuai aturan juga salah ya. Jadi yang pertama sesuai dengan aturannya, dan yang kedua semua pihak harus mau melaksanakan aturan itu. Jadi itu efektif ya. Kalau aturannya sudah bagus tapi orang-orangnya nggak mau jalanin, itu nggak akan efektif juga. Jadi, makanya yang membuat saya merasa efektif, yang pertama saya melakukan sesuai dengan aturannya, sesuai dengan regulasi, dan bagaimana cara saya mengajak semua stakeholder untuk berkolaborasi melaksanakan aturan itu. Gitu sih. Mantap sekali, luar biasa sekali. Kemudian apa saja hal-hal yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang Ibu buat? Tantangan ya. Tantangan ini bukan masalah ya. Jadi apa sih tantangan saya? Tantangan saya bagaimana cara saya mengajak semua pihak untuk bekerja sama. Itu tantangannya. Karena bukan masalah ya. Jadi bagaimana membangun kerjasama yang baik. Karena kalau berkaitan dengan hal itu, yaitu kita harus bisa berkolaborasi dengan guru, dengan pelatihnya, dengan orang tuanya, sehingga anak-anak yang tujuan sasaran utamanya kan anak-anak ya, bagaimana anak-anak bisa mengikuti kegiatan dengan baik. Seperti itu sih. Ya berarti itu sudah kita saling kolaborasi ya Bu ya, kerjasama orang tua gitu. Kolaborasi efektif itu. Kemudian adakah cara penyelesaian Ibu, misalnya ada kasus dilema etika sesuai dengan jadwal, atau Ibu langsung dalam menyelesaikan masalah dilema etika? Selama ini ya yang saya hadapi dilema etika, mungkin kalau yang bagi saya sangat yang paling berkesan itu ya, karena saya harus merubah jam pelajaran anak-anak dan jam pelaksanaan ekstrakurikuler. Kalau saya itu kan tadi pertanyaan terjadwal atau langsung? Langsung. Memang saya jadwalkan untuk itu, jadi nggak langsung saya tahu ada masalah ini langsung saya kumpulkan dulu kan. Saya harus mengumpulkan faktanya dulu. Tadi saya bilang saya mengumpulkan faktanya dulu, kemudian saya kenali nilai-nilai apa sih di sini yang memang bertentangan. Kan pasti walaupun itu benar lawan benar, apa sih yang mau kita titik beratkan gitu ya. Jadi harus saya analisis dulu, karena itu bukan sesuatu hal yang ketika kita ngomong pasti orang-orang akan langsung setuju. Betul sekali. Jadi kalau saya untuk masalah itu terjadwal. Tapi ada satu hal lain juga yang kita juga nggak bisa langsung itu dijadwalkan ya. Harus saat itu juga, misalnya memang saat itu juga harus kita sampaikan, ya itu kita sampaikan. Memang ada masalah lain ya. Jadi pada saat itu ya memang jam kerja kita itu kan pukul 6.30 sampai pukul 15. Nah itu ada satu guru saya cari siapa ada.
gitu. Mungkin karena saya baru datang ya. Iya. Saya cari siang nggak ada, ternyata guru tersebut melatih kegiatan ekstrakurikuler di sore hari. Oh iya, di luar jam ini ya. Itu mungkin bisa dibilang sebuah bukan dilema etika ya, bujukan moral. Bujukannya ya, Kita betul. bisa mau itu bukan moral. Kadang juga ada suatu masalah yang sebenarnya bukan moral loh, kita tahu itu salah. Iya. Tapi kadang-kadang sebuah bujukan moral akan bisa menjadi sebuah dilema etika. Iya, betul. Gitu. Saya sih nganggapnya gitu ya. Iya. Bukan itu saklek bujukan moral, kamu salah harusnya enggak gitu. Akhirnya saya panggil memang itu murni memang belum menjadi non daerah ya, Iya. KKI seperti itu, apalagi P3. Iya. Ya, saya paham itu menurut saya sebuah dilema etika karena ya sebenarnya dia benar juga alasannya Bu ini untuk tambahan saya di luar mengajar karena saya merasa oh ya udah memang ya sekolah kita paham ya, kita juga kadang harus paham dengan kehidupan. Iya. Memang ya kita di sekolah hanya mampu membayar sesuai kemampuan sekolah. Iya, betul. Tapi kita juga harus paham yang namanya kehidupan ini juga kebutuhannya banyak ya. Iya, betul sekali. Jadi ya, oh ya sudah baik Pak, tapi nanti misalnya mau pergi ya silakan izin dulu. Iya. Jangan misalnya merasa itu memang benar Bapak sudah melaksanakan itu dari sebelumnya, tapi ya tolong dihargai di sini, tolong disampaikan. Kalau tidak ada omongan sudah dilakukan itu semuanya akan enak. Iya, betul. Ya akhirnya ya semuanya Berjalan dengan baik ya. Ya yang saya hadapi dalam etika seperti itu ya. Yang kadang juga kita itu bergesekan tipis sekali bedanya dengan bujukan moral karena Iya. kita merasa itu juga salah. Ada juga guru saya yang memang rumahnya sangat jauh, memang sampai sekolah kadang 30 baru sampai. Kalau kita mau pakai saklek menggunakan aturan itu udah bujukan moral. Iya. Tapi kadang karena memang sangat jauh, ibaratnya kita merasa yang jarak rumah kita nggak terlalu jauh aja, di jalan kita nggak bisa memprediksi ini macet Di ini jalan, macet iya banget, betul. gimana. Iya, betul sekali. Ya saya hanya bisa ya silakan diusahakan gimana sampai sekolah dari sebelum cukup kadang udah berangkat. Tapi yang namanya di jalan kan nggak bisa kita prediksi ya Bu. Iya. Pokoknya harus gini ya, ngebut ntar di jalan ada sesuatu Nah, gitu. iya. Ya. Lebih bahaya lagi. Bisa dibilang itu bukan moral, tapi kadang bukan moral itu menjadi sebuah Dilema kita. gitu. Jadi ya paling kalau saat itu juga atau dijadwalkan ya itu nggak sebuah saklek harus dijadwalkan, tapi tergantung kasusnya. Iya, betul. Case-nya apa? Kalau memang saat itu juga harus kita selesaikan, kita selesaikan. Kalau tidak ya nanti kita jadwalkan. Iya. Seperti itu. Saya juga pernah ada masalah dengan anak-anak juga. Anak-anak ini ngambil uang Iya. milik temannya. Memang itu baru pertama kali saya tangani, tapi ternyata itu bukan kasus yang pertama. Kalau kita bisa bilang itu sebuah bujukan moral juga ya, Iya. kesalahan Kesalahan. mengeluarkan anak saat Iya, itu. betul. Tapi kita juga punya aturan bahwa seperti kita melakukan kesalahan, kita juga harus memberikan ada kesempatan jika Iya. memang anak itu memiliki kita restitusikan. Jadi saya sidang ya Bu ya, saya juga menggunakan modul guru penggerak juga. Iya. Saya segitiga restitusi, kemudian saya coaching juga anaknya, saya panggil satu-satu dan mengaku, dan ternyata itu bukan yang pertama. Sebelumnya pernah. Nah memang kalau saya mau menggunakan ini udah jelas bujukan moral langsung saya keluarkan. Tapi Iya. ketika saya langsung mengeluarkan anak itu, pasti pun kita dari ketika ada tuntutan ini kok langsung dikeluarkan, Iya. tidak pernah ada peringatan tertulis. Itu nanti saya salah juga ya. Iya, betul. Dan itu jadi dilema Juga jadinya kita ya. Makanya sebelumnya saya restitusi dulu anaknya, dia sadar nggak sih itu salah. Kan sebenarnya restitusi itu awalnya kesadaran Sadar. anaknya, dia merasa dari yang dia alami itu bagaimana, Iya. adakah yang perlu diperbaiki Iya, betul. dari dia. Kan kita gali anaknya, bukan kita kamu harusnya begini, Iya. kamu nggak boleh begini. Saya tanya apa yang kamu lakukan gitu, saya ngambil dari itu ngobrol-ngobrol, dia ngaku bahwa sebelumnya pernah, tapi memang yang baru sampai dipanggil orang tuanya baru kemarin. Iya. Akhirnya karena anak itu mengakui, memang itu dari anak itu sendiri Iya. ya, karena bukan saya yang
diintimidasi, ditanya, walaupun dia salah kita juga bagaimana cara menyampaikan anak Iya, itu betul. biar dia bisa cerita, Iya. dia ngomong sendiri dan dia Iya. tahu apa sih yang harus dilakukan dia setelah ini. Iya. Akhirnya saya panggil orang tuanya, saya membuat surat pernyataan. Ketika memang kita sudah ada rasa hitam di atas putih dan nanti ada segala sesuatu lagi, saya mengambil keputusan misalnya KJP-nya diambil atau anak itu kemudian kita pindahkan, itu ada dasarnya kan. Ketika nggak ada hitam di atas putih, Iya. tiba-tiba anak dikeluarkan, buktinya Iya, betul. karena saya sudah pernah melakukan sebuah kesepakatan dengan orang tuanya, dengan anaknya, bahwa ketika dilakukan lagi kesalahan yang sama, walaupun itu memang bukan yang pertama ya, Iya. tapi karena itu baru dipanggil yang pertama, diketahui orang tua yang pertama, jadi saya buat kesepakatan yang dulu, nanti baru kalau melakukan lagi keluarga, dan itu kalau itu nggak dijadwal, itu nggak terjadwal langsung pada saat itu Langsung. saya tahu anak dipanggil, kita tanya, kemudian anak ngaku, kita panggil orang tuanya seperti itu. Jadi ya memang kalau terjadwal atau tidak tergantung bagaimana Masalahnya, iya, masalahnya. kasusnya itu tersendiri seperti Iya. itu ya. Nah, kemudian adakah seseorang yang membantu ibu dalam mengambil keputusan dilema etika atau rujukan moral? Kalau seorang yang membantu, otomatis saya pasti akan melibatkan guru-guru di sini. Itu sangat membantu ya. Kenapa saya harus melibatkan? Karena Iya. keputusan ini nanti yang melaksanakan pun termasuk di dalamnya adalah guru, bukan Iya. saya sendiri. Sehingga saya tidak mau, saya mengambil keputusan sendiri nih. Saya nggak mau mempertimbangkan siapapun. Jadi pasti guru dan tenaga pendidikan di sini pun ketika saya akan ada masalah yang mungkin bukan masalah kecil ya, Iya. yang seperti pelaksanaan kurikulum itu tadi, ya yang membantu saya ya guru-guru tenaga pendidikan. Kita mempertimbangkan bersama-sama seperti itu sangat membantu saya. Baik, berarti itu kita kolaborasi juga ya Bu ya, Iya. dengan semuanya, terutama Iya. yang ada di Iya. pihak sekolah Iya, gitu betul. ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu ceritakan, pengalaman Ibu ini berbagi kepada saya, pembelajaran apa yang Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika atau rujukan moral? Iya, kalau pelajaran yang bisa saya petik, yang pertama, kita dalam menentukan sebuah keputusan itu tidak boleh langsung tanpa pertimbangan ya. Harus ada banyak hal yang kita lakukan untuk menguji bahwa keputusan itu imbasnya apa. Pasti kan tidak ada sesuatu yang selalu positif semuanya ya. Maksudnya bukan positif semua, ibaratnya pasti akan ada kekurangan yang menyertai, tapi setidaknya tujuan kita itu apa, itu yang akan kita capai, apa yang kita tujukan itu yang harus kita capai. Karena ibaratnya muara sebuah keputusan ini kan bagaimana cara kita melaksanakan pembelajaran yang berkhusus kepada peserta didik, pada anak-anak, di mana anak-anak bisa diaktifkan dalam kegiatan belajar, anak-anak bisa senang, anak-anak bisa tersalurkan bakatnya. Karena kalau kata Ki Hajar Dewantara, anak itu memiliki kodrat alam yang berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa memaksakan anak hanya pandai di kognitifnya saja, tapi kita juga harus di ekskulnya dong, gitu. Makanya kenapa di saat itu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Pelajaran yang saya ambil ya, yang pertama kita harus tahu faktanya dulu, mengumpulkan datanya, kemudian dasar regulasinya apa, dan pasti yang terakhir adalah kolaborasi. Karena kita nggak bisa melaksanakan sesuatu sendiri. Iya, betul sekali Bu. Ya, jadi memang yang paling penting bagi saya adalah kolaborasi. Ibaratnya kita memiliki sebuah ide atau gagasan. Kadang orang itu kalau nggak komunikasi sama orang lain, kita merasa ide kita pasti paling benar. Iya, betul. Kadang kita nggak merasa apa sih kekurangan di ide kita, Iya. gitu. Karena kita ngerasa punya masalah, apa sih solusinya ini nih. Iya. Kalau kita nggak melibatkan orang untuk berkolaborasi, kadang-kadang nggak ada analisis kekurangan dari ide saya apa sih, kelebihannya apa sih. Karena ya sama ketika kita berpikir sendiri, mungkin kita bingung, kita mau ngapain ya, mungkin ini gitu. Ketika kita nggak melibatkan sebuah kolaborasi, karena kita juga nggak tahu kelemahan dari keputusan kita itu apa sih. Jadi ya, pembelajaran sekali, kolaborasi juga merupakan salah satu bagian dari hal yang harus kita lakukan dan tidak terpisahkan dari sebuah pengambilan keputusan. Walaupun memang keputusan apapun ya
ibaratnya ada di tangan sekolah, ya bukan kepala sekolah membuat kebijakan apa, tapi prosesnya saya harus berkolaborasi seperti itu. Benar sekali Ibu, pengajaran yang sudah Ibu jelaskan kepada saya, berbagai pengalaman sangat luar biasa sekali, dari rasa dilema etika, dari moral, bujukan moral yang terhadap murid tadi sangat luar biasa. Terima kasih Ibu, Masya Allah. Lebih apa ya, saya juga ternyata wow, luar biasa sekali gitu. Bagaimana Ibu mengambil keputusan yang tepat dengan berkolaborasi, dengan melihat fakta-faktanya dan uji dari masalah tersebut gitu ya, sangat luar biasa sekali Ibu. Terima kasih Ibu memberikan pengalaman pada saya jadi semakin tahu, nambah ilmu saya juga bagaimana nanti kedepannya dalam menghadapi dilema etika atau bujukan moral. Demikianlah Ibu wawancara kita hari ini. Terima kasih sekali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.